إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir jama'atan. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala salawat beriring salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berada di raudhah di makam musharraf Nabi Rasul di Masjid Nabawi. Allah izinkan kita bisa ziarah Ka'bah, ziarah makam baginda Rasulullah, menunaikan ibadah haji dan umrah bersama keluarga yang kita cintai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sama-sama ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahun suduri ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kita masih bisa mengikuti program rutinan Ahad subuh Masjid As-Salam, yaitu kajian subuh. Kajian subuh ini kita laksanakan, kita tambah pengorbanan kita, mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hadir di masjid ini, di rumah Allah ini, kita baca Quran, kita kaji Quran, Allah turunkan kebahagiaan di hati kita, Allah turunkan ketenangan di hati kita. Illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah liputi hati kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut sifat-sifat munafik, sifat-sifat hasad, sifat-sifat iri dengki di hati kita. Allah tanamkan sifat ukhuwah Islamiyah. Allah satukan hati kita para jamaah semuanya, dan insyaallah wa khafathumul malaika, malaikat pun ikut berkerumun bersama-sama kita di rumah Allah. Di tempat ini kita baca, kita kaji Quran, wa dzakarallahu fi man indah. Dan nama-nama kita Allah akan sebut-sebut. Nama-nama kita yang hadir di masjid ini Allah akan sebut-sebut di antara penduduk langit. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Kaji subuh kita pada kali ini masih seputar rahasia subuh, di mana di situ ada sedekah subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Perumpamaan orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, perumpamanya seperti satu biji
anbatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 benih. Fi kulli sumbulah, di setiap benih, anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah, satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Mi'ah 100 buah. Maka 7 benih dikali 100, 700. Satu Allah lipat gandakan jadi 700. Maka jamaah rahimakumullah yang mengeluarkan uangnya 100.000 kalikan 700 kali lipat. Jadi berapa itu? 5 nolnya tambah nolnya 2 berarti berapa? 7 juta apa 70 juta? 70 juta. Maka jangan ragu. Yang kemarin sudah ikrar, kita sudah sepakat, sudah komitmen. Kalau sudah komitmen konsisten dong. Ya, 3C, komitmen konsisten. 100.000 nyumbang buat Masjid As-Salam. Nanti insyaallah sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya istana yang indah, yang megah di surga. Amin. Amin. Maka jangan ragu bapak-bapak, ibu-ibu yang infaknya buat masjid, infaknya buat pembangunan masjid, perluasan masjid, dicatat oleh malaikat. Ini malaikat rakib mencatat kebaikan kita, sedekah jariah kita. Kelak di dalam surganya Allah, Allah bangunkan baitan fil jannah, istana yang megah di surga. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuka hati Allah. Bukan hanya 700, bisa 7.000. Bisa semaunya Allah, Allah lipat gandakan harta kita. Allah, jamaah rahimakumullah, memang hidup kita bukan untuk cari kaya, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari gemerlap dunia. Karena semua itu tidak ada yang dibawa mati. Betul? Betul. Tapi jangan juga prinsipnya ini disalahgunakan. Mumpung hartanya nggak dibawa mati, saya gunain aja buat poya-poya, nggak dibawa mati ini. Nah, ini salah ini. Kelapa muda kupas-kupasin, sudah tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, sudah tua tinggal bokongnya. Mumpung masih sehat, gunakan sehat buat ibadah. Mumpung masih ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk ibadah. Mumpung masih muda, gunakan kesempatan untuk ibadah. Mumpung masih hidup, gunakan kesempatan untuk ibadah. Sebab kalau sudah datang sakit, sudah datang kesempitan, sudah datang kemiskinan, sudah datang kematian, selesai. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan dua perkara melalaikanmu dari mengingat Allah. Yang pertama apa? Amwalukum, harta dulu. Punya harta lalai dari mengingat Allah. Banyak harta lupa sholat. Punya harta banyak lupa zakat. Punya banyak harta lupa kurban. Punya banyak harta lupa umroh dan haji. Masya Allah. Kalau ditanya kenapa kamu kaya tapi belum mau naik haji, belum mau umroh, belum ada panggilan, Ustaz. Nanti dipanggil sama malaikat Israil. Kalau panggilan ke Baitullah itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dipanggil. Jadi orang kaya yang belum naik haji, belum umroh, belum mau menginjakkan kakinya ke tanah suci, itu berarti Allah belum mengizinkan kakinya yang kotor menginjak tanah suci Allah. Kakinya masih kotor. Bukan perkara banyak duit, bukan perkara kaya raya. Kalau Allah mau, Allah izinkan orang nggak punya duit pun berangkat haji. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama melalaikan dari mengingat Allah harta. Ingat, awas, hati-hati bapak jamaah rahimakumullah. Godaan orang yang punya harta itu bakhil. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi
fungsinya abghadul bukhala, aku benci orang yang bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Apa itu pelit? Kikir. Apa itu kikir? Medit. Apa itu medit? Koret. Apa itu koret? Buntut gasilan. Orang pelit itu Pak 7 turunan. Apanya 7 turunan? Diomongin orang. Dulu bapak kamu pelitnya bukan apa. Itu ngomong sama anak kita, naudzubillah. Nanti kita punya cucu ngomong lagi, dulu kakek, nenekmu pelit. Pelitnya bukan main, 17 setan. Jadi kalau kita pelit, nanti sampai keturunan kita diingat orang pelit. Hidup cuma sekali pun dapat sifat pelit, bakhil, naudzubillah. Wa bughdil ghani asyaddu, tapi aku lebih benci lagi orang kaya yang pelit. Kalau makan nggak pernah menraktir. Dia kalau udah makan bareng, udah selesai melipir-melipir ke toilet, minta bayarin maksudnya. Allah Akbar. Padahal dia punya duit. Maka jamaah rahimakumullah, ganti sifat bakhil dengan sifat sakhiyun. Karena Allah berfirman, "Uhibbul ashqiya", aku cinta para orang-orang yang dermawan. Aku cinta orang-orang yang sudah suka sedekah to'am di masjid. Iya, wasiat sedekah to'am di masjid. Ini dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang sakhiyun, yang donatur masjid ini harus semakin rajin berangkat ke masjid. Insya Allah ya, kalau sholat ke masjid, ibadah ke masjid ada to'amnya, semangat kita. Betul. Awalnya karena to'am dulu. Lama-lama Allah kirim, Allah bukakan hidayah itu hati kita. Amin. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita menjadi dai-daiyah, orang yang mengajak orang memurkan masjid, mengajak orang untuk sedekahkan hartanya, infakkan hartanya di jalan Allah. Karena harta ini bisa melalaikan dari mengingat Allah. Subhanallah. Apa yang pertama? Harta bisa melalaikan dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Yang kedua, melalaikan dari mengingat Allah anak-anakmu. Punya anak sibuk urus dunia aja, punya anak perkara dunia aja, punya anak urusan dunia aja, urusan akhirat tinggal. Karena sibuk urus anak. Jamaah rahimakumullah, maka didik anak supaya anak menjadi anak yang soleh soleha, dai daiyah, hafiz hafizah, alim alimah. Amin. Harta kita infakkan, anak kita didik jadi anak yang soleh dan soleha. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Infakkan hartamu min qabli, sebelum datang ahadakumul maut, kematian. Sebelum datang kematian, infakkan harta sebanyak-banyaknya. Saya sering ulangi ibu ya. Ini cerita mengandung makna. Satu ketika seorang suami cerita istrinya, istriku ditelepon, alhamdulillah tahun ini kita dapat rezeki macan, rezeki maut 200 juta. Alhamdulillah. Belum sampai rumahnya Pak. Tiba-tiba teleponnya berdering. Siapa yang nelpon? Orang tuanya. Nah, bapak lagi butuh duit. Kenapa Pak? Rumah kita ambruk, kena gempa. Jadi butuh berapa Pak? 100 juta langsung ditransfer pakai mobile banking. Udah hilang tuh Pak 100. Tiba-tiba belum sampai rumah, telepon berdering lagi, ternyata teman, besti. Punya masalah, butuh biaya. Berapa? Tidak kurang dari 50. Istri saya mau operasi. Masya Allah. Langsung ternyuh kalau udah orang mau operasi. Kirim mobile banking 50. Sampai di rumah Bu. Tadi berapa bilangnya? Sampai di rumah langsung pucat muka suaminya. Waduh. Setruk. Sampai di rumah berubah air mukanya, tadi ceria langsung muram suaminya. Istrinya curiga, wah apa ini? Kok dapat duit 200 kok jadi muram? Kenapa suamiku wajahmu muram?
Takut nih Bu. Biasanya kan takut poksain saya. Jadi begini istriku, uang 200 sekarang tinggal 50. Kok bisa? Iya, 100 tadi saya kirim ke bapak karena dapat musibah. Saya kasih begitu aja, saya nggak tahu itu ngutang. Saya bantu ayah orang tua kita, kasihan lagi dapat musibah. Siapa lagi yang bantu kalau bukan kita? Mak gantang apa lagi makam siapa lagi? Oh, orang Lampung berarti. Terus tiba-tiba ada teman juga lagi butuh biaya. Saya kirim 50, tinggal 50 ini uang kita. Boh, kalau ini kejadian real nyata dan Ibu alami langsung, dari 200 tinggal 50, apa yang Ibu lakukan? Naik darah turun berok. Apa? Tinggal 50? Petar. Tapi istri yang saya tidak bilang begitu. Suamiku, uang kita bukan yang 200. Uang kita yang sejatinya yang 150 itu yang sudah kita infakkan, belanjakan di jalan Allah. Sisa 50 ini belum tentu milik kita, suamiku. Boleh jadi nanti malam ada maling diambil. Jadi yang betul-betul sudah kita infakkan di jalan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Itu sudah dicatat oleh malaikat. Kebaikan baru niat aja sudah dicatat pahala, apalagi sudah dilaksanakan, double pahalanya. Subhanallah. Bu. Jadi di hati dan pikiran ibu-ibu jangan duit aja duit. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang Maya. Prinsip apa yang ketemu yang begini? Dan ini menggerogoti iman kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hatta disedekahkan, anak dididik menjadi anak soleh-solehah. Jamaah rahimakumullah. Tak sengaja saya nonton film malam-malam itu, film barat. Tapi ada nasihat yang luar biasa. Orang barat itu, mohon maaf, barangkali agamanya non muslim. Prinsip dia tatkala mendidik anak, yang pertama pendidikannya harus yang terbaik. Pendidikan yang terbaik itu poin pertama. Pantas kata saya. Orang-orang barat itu IQ-nya di atas rata-rata, jenius Pak. Mohon maaf, ini data statistik. Perlu saya buka juga. Ini buat motivasi mendidik anak-anak kita. Negara Israel itu, jamaah rahimahullah, yang mayoritas Yahudi Israel itu Pak. Itu negara paling jenius sedunia. Karena urusan pendidikan nomor 1. Semenjak dalam kandungan saja sudah dididik dengan musik Mozart, musik yang menstimulus, merangsang kecerdasan otak, ditempel ke perutnya musik klasik. Dari semenjak dalam kandungan, apalagi udah lahir nanti, distimulus otak kanannya dengan seni supaya anaknya ini memiliki kepekaan otak yang luar biasa. Akhirnya apa? Data statistik menunjukkan, ini rasionya, per 1 juta penduduk Israel 750.000 doktor. Kita harus akui bahwa strata tertinggi itu doktor S3. Per 1 juta penduduknya, ini data lama ini sebenarnya. Per 1 juta penduduknya 750.000 doktor. Artinya kalau dikerucutkan per 10 orang, 7-nya doktor sampai 8-nya. Sisanya itu 2 sampai 3 orang S2, S1. Maka pola pikir orang Israel itu pola pikir S1. Pola pikir sarjana, semua rasio, semua. Dari yang kecil, besar, tua, itu pola pikirnya pola pikir S1. Masuk ke pelosok di Israel, itu pola pikirnya S1. Semuanya. Jadi bayangkan kalau sudah pola pikirnya S1, sarjana itu udah gak ada tawuran, udah gak ada keributan-keribut. Kalau pola pikirnya pola pikir S1. Bayangkan kalau kita masuk kampus ya. Kampus pasca tapi bukan yang S1, udah sarjana. Pernah dengar nggak orang kuliah S2 tawuran? Pasca sarjana tawuran? Nggak ada, udah S1 kok.
Tapi kalau SMA wajar. SMA kan baru lulus SMP. Nah yang kedua Amerika. Amerika itu sama Yahudi juga, mayoritas Yahudi. Pola pikirnya bukan S1, D3. Pola pikirnya. Kemudian tetangga kita Singapura yang kecil banget. Katanya cuma sebesar satu negara itu cuma sebesar Jakarta. Satu DKI itu sama dengan satu negara Singapura. Dari ujung ke ujungnya itu paling 1 jam keliling. Tapi negara itu rasio dokternya per 1 juta penduduknya 7.500 dokter. Rasio lama ya. Per 1 juta penduduknya 7.500. Tetangga kita Malaysia. Nah kalau tadi Singapura itu pola pikirnya SMA, ini Malaysia yang dulu belajar ke Indonesia. Karena merdekanya belakangan, ya dosen-dosen Indonesia ditarik suruh ngajar di Malaysia. Dan gerakan pendidikan ini mahasiswa-mahasiswa Malaysia disebar ke seluruh universitas ternama di Indonesia. UGM kemana-mana itu banyak alumninya. Ya orang Malaysia kuliah di Indonesia. Udah pada pulang itu ke Malaysia. Dokter-dokter kita, profesor-profesor yang ngajar itu udah pada balik. Mereka udah punya profesor dokter sendiri. Maka pola pikirnya kalau Singapura itu SMA, kalau Malaysia pola pikirnya SMP. Rasionya per 1 juta penduduk Malaysia itu 650 dokter. Saya ulang, kalau Singapura 7.500, kalau Malaysia 650. Beda 0. 7.500 650. Sekarang Indonesia Pak. Maaf kalau saya nyampein begini jangan disalah artikan. Oh ini menyek Indonesia, bukan. Ini buat motivasi kita. Rasio dokter di Indonesia itu per 1 juta penduduknya, per 1 juta cuma 75. Data terakhir. Ya, nanti cari lagi data. Jadi dari 75 650 Malaysia, 7.500 Singapura. Israel luar biasa, 750.000 per 1 juta penduduknya. Nah sekarang pola pikir orang Indonesia berapa? Kalau tadi Malaysia SMP, Indonesia ini pola pikirnya kelas 5 SD, SD aja belum lulus. Maka wajar mudah disulut, mudah anarkis, mudah ribut, tawuran antar geng motor, perang Allah Akbar. Padahal saudara Islam itu, kampung tetangga dibakar. Gampang sekali. Karena pola pikirnya kelas 5 SD, jamaah rahimakumullah, maka pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Silakan cek and recheck. Pendidikan yang terbaik, yang mana mengedepankan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga iman dan takwa. Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie di tahun-tahun 95-an itu sudah mencanangkan yang namanya program Imtak dan Iptek. Mencetak apa? Ulama tapi intelek, bukan ilmuwan yang tahu agama. Jangan dibalik Pak. Kita ini kadang-kadang pengen jadi ilmuwan dulu. Anak saya harus pintar ini, pintar itu, sekolah ini, sekolah itu. Hanya sekedar tahu agama. Dianggapnya kalau kuliah di UIN itu cuma jadi ustaz aja, jadi ustazah. Enggak Pak, sekarang UIN udah hebat. Jadi dokter, sarjana kesehatan masyarakat, ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia, menjadi ekonom, lengkap sekarang UIN itu Pak. Dan mata kuliah dasarnya ada agamanya. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah itu akan angkat derajat di antara kalian. Itu siapa? Yang pertama, alladzina amanu, yang punya iman takwa dulu. Ulama, ya, ulama yang akan Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma, memiliki ilmu pengetahuan iptek. Maka ulama intelek bisa jadi presiden. Siapa? Almarhum Gus Dur. Ulama intelek bisa jadi wakil presiden. Siapa? Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ulama intelek bisa jadi ketua MPR.
Amin Rais segala macam. Itu ulama intelek. Dasarnya agama jamaah rahimahullah. Maka jangan ketinggalan kita. Berikan pendidikan yang terbaik buat putra putri kita. Dan sekarang ini, mohon maaf, ini rasio lagi. Saya bicara data. Menurut kuartal Kementerian Agama dari 80%, katakan 80% umat Islam di Indonesia. Kalau dihitung rata-rata 250 juta saja umat Indonesia ini, pada kayak rakyat Indonesia, pada lebih, bukan 250 juta. Kalau 250 juta saja 80%-nya 200 juta. 200 juta kurang lebih umat Islam di Indonesia. Tapi yang namanya pendidikan agama di ma'had-ma'had, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren cuma 3,5 juta dari 200 juta. Berapa persen? Ini yang ingin dicetak jadi ulama intelek itu cuma 3,5 juta dari 200 juta. Maka mari kita siapkan, kita berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nanti menyesal sendiri. Aduh, kata Profesor Dr. Habibie, andai saya bisa hidup 2 kali, saya pengen jadi ulama intelek, bukan ilmuwan yang tahu agama. Beliau ketua ICMI, ilmuwan cuma sekedar tahu agama. Almarhum itu. Kalau suruh bicara fikih, tauhid, belum tentu bisa. Tapi kalau menghitung retakan buritan pesawat bisa, Mr. Craig itu. Tapi beliau tidak bisa suruh ngajar tajwid, tahsin. Wah, itu bidangnya beda lagi. Jadi ilmuwan yang tahu agama berbeda dengan ulama intelek. Itu yang pertama. Siapkan anak kita menjadi anak yang saleh, didik dia dengan pendidikan yang terbaik. Silakan cek and recheck di Google, googling, searching mana pendidikan Islam terbaik. Ya, saya baca kemarin itu ada pondok modern Gontor yang pertama. Wah, luar biasa. Ada pondok Tebu Irang, ada IIBC, International Islamic Boarding School. Lihat Pak Ibu. Ada teman saya meneliti di situ disertasinya. IIBC, IIB, BS. Ada lagi pondok pesantren Darul Qolam, Latamsa. Pondok pesantren yang memang menyiapkan alumni-alumninya, outputnya menjadi lulusan-lulusan yang bisa diterima di 33 negara. Foundation. Jamaah rahimakumullah, maka siapkan pendidikan yang terbaik buat generasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gak cukup hanya sekedar pendidikan. Kalau sudah urusan pendidikan pasti urusan keuangan. Betul? Planning is budgeting. Makanya mancing harta dengan harta, pengen dapat kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala harus rajin sedekah. Mancingnya dengan harta lagi. Jangan pelit-pelit, Pak. Udah komitmen kita 100.000 satu orang. Nanti ditagih 15.000 kasihnya. Waduh. Ini 100.000 nanti Allah ganti 70 juta. Amin. Kalau saya 1 juta Ustaz, wow, 700 juta nanti Allah ganti. Subhanallah. Ini udah luar biasa bapak-bapak. Udah dibongkar nih papi blok. Ya. Tinggal nanti mikir kita gimana segera ini Mas Heri ya bikin banner di luar di jalan situ. Nanti orang tahu pasir udah ada itu. Papi blok udah kita susun, wah ada pembangunan ini. Insya Allah Allah gerakan hati-hati syahiyun para asqiya dermawan untuk bantu masjid kita perluasan untuk terasnya. Insya Allah nanti sampai ke sini, ke samping sini. Amin. Di toilet di situ, ya. Apalagi Bu di situ. TPA di situ, ya. Jadi ibu-ibu mau latihan qosidah di situ Bu, di pohon pisang itu. Itu udah jadi majelis di situ, ya. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, didik anak menjadi anak yang soleh-solehah, da'i-da'iyah, alim-alimah, hafiz, hafizah. Karena jarang di kampung kita, di tempat kita yang hafiz Quran, yang pintar ngaji, pintar jadi da'i, jarang Pak. Manusia langka sekarang ini, hafiz-hafizah itu, da'i-da'iyah, alim-alimah. Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan, tidak. Tapi memang kalau sudah bicara orang yang ulama, orang yang ahli agama dengan ilmuwan, ya,
Persentasenya sedikit ulama itu yang ahli agama. Maka ketika meninggal ulama, satu ulama belum tentu ada gantinya selama 100 tahun. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, 100 tahun belum tentu ada yang bisa menyamai keilmuan, ketinggian akhlak, keulamaan seperti beliau. Belum tentu. Betul. Jadi kalau ilmuwan insya Allah banyak gantinya. Maka kita ciptakan bukan hanya ilmuwan tapi ulama yang intelek. Tuh, jamaah rahimahullah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Kelak ketika kita sudah meninggal pengen hidup lagi. Ya Allah, hidupin sebentar aja ya Allah. Pengen ngapain kata Allah? Fasaddaqu, aku akan sedekah, wa akum minas shalihin, dan akan menjadi orang soleh. Jadi ada keinginan orang yang mati itu pengen hidup dua. Yang pertama pengen sedekah dengan harta, yang kedua pengen jadi orang soleh, orang yang baik. Masya Allah, udah mati udah telat. Fanadamatul uqba, penyesalan itu akibat liman yatakasa, yang dulunya malas-malesan, ya, berguru ke padang datar dapat rusa melangkah kaki, berguru ke palang ajar bagi bunga kembang tak jadi. Bagi bunga kembang tak jadi itu nggak sukses dia pakai jas tapi nggak pakai sepatu, Pak. Ngerti maksudnya? Kalau kalian orang pakai jas nggak pakai sepatu belum lulus itu, karena ukurannya pakai sepatu, ya nggak? Wah, ini orang pakai jas tapi nggak pakai sepatu. Jamaah rahimakumullah, maka pendidikan, planning is budgeting. Pengen anak kita dimasukkan ke lembaga pendidikan terbaik, budgetnya harus ada. Ini kadang-kadang mohon maaf, kalau Ustaz impres aja, yang gratis-gratisan, yang nggak ada uang komitmen. Jadi akhirnya apa? Kita memberikan pendidikan yang tidak maksimal kepada anak-anak kita, sekedarnya saja. Maka hasilnya pun sekedarnya saja. Tapi pengorbanan orang tua kita dulu menyekolahkan kita barangkali itu, barangkali. Perjuangan bisa menyeberangkan anaknya menuntut ilmu sampai ke Pulau Jawa. Sampai ke Pulau Jawa, biar anaknya kalau kabur susah, Pak. Nyebrang laut. Alhamdulillah, karena jiwa orang Sumatera, jiwa merantau, alhamdulillah hebat mentalnya orang Sumatera itu. Insya Allah. Maka jangan ragu-ragu ibu-ibu, terutama ibu-ibu kadang-kadang cengeng. Aduh Ustaz, saya masukin anak ke lembaga pendidikan pesantren, sedih saya. Di mana penengahnya? Penengahan deket sih. Nangis kencet. Ada orang yang nyekolahkan ke Jawa Timur biasa aja, nggak ditengok. Lulus anaknya. Beres. 6 tahun nggak ditengok-tengok. Luar biasa. Saya punya teman dulu orang Aceh, nggak ditengok-tengok, Pak. Selama belajar itu lulus, itu pun nggak datang orang tuanya. Tapi mentalnya mental baja. Ibu-ibu kadang-kadang mohon maaf, baper, bisa mana? Gak bisa tidur, gak enak makan. Anaknya lebih parah lagi tuh, kontak batin. Cengeng. Ya mohon maaf ini ya, membiasakan anak pisah dengan orang tua itu bukan hanya di usia masuk pesantren atau masuk madrasah. Wa fariquhum fil madajini, 10 tahun udah biasain tidurnya pisah dari orang tua. Bahkan anak laki perempuan pisah tidurnya usia 10 tahun. Ini hadis. Muru auladakum bis shalah idza balaghu sab'an, perintah anak musuh umur 7 tahun berarti 7, 8, 9, 10. Wa fariquhum fil madajini, dilatih 3 tahun, 10 tahun pisahin tempat tidurnya. Wadribuhum ala tarkiha, pukul dia waktu ninggalin sholat umur 10 tahun dan dibiasain 3 tahun. Apa yang dipukul telapak kaki? Nggak sakit, tangan yang sakit. Itu biasain anak sholat, dia rajin ke masjid. Maka anak-anak kita alhamdulillah mau rajin ke masjid, pahala buat orang tuanya walaupun belum balik. Amin. Banyak bonus pahala buat orang tuanya, anaknya suruh ke masjid.
Tapi Bapak Ibu gimana anak mau ke masjid kalau bapaknya nggak ke masjid? Maaf ini ya, kena kan? Ya bapaknya nggak ke masjid, anaknya ogah ke masjid. Ibunya nggak ke masjid juga sama. Maka minimal kajian subuh Ahad seminggu sekali ini motivasi buat kita. Dia mengingatkan tawassul bil haq, tawassul iman, amal soleh dan menjadi dai-daiyah. Ingin selamat dunia, yang pertama illal ladzina amanu, kita harus beriman wa amilus sholihat, harus amal soleh, wa tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan. Ibu-ibu alhamdulillah dengan pengajiannya kompak di mana-mana. Ibu-ibu pengajian itu awet, Pak. Saya udah berkali-kali temu pengalaman ustaz di mana ngajar kajian bapak-bapak. Di sana di desa sana. Berapa lama mereka? 3 bulan doang. Nggak lama-lama kalau pengajian bapak bubar. Tapi kalau ibu-ibu awet tahunan. Nah, ini hebat ibu. Kita belajar sama ibu-ibu gimana bisa mengelola majelis taklim, kajian-kajian yang subhanallah fadilahnya majelis taklim itu. Kita jalan ke majelis ilmi, senantiasa jalan ke majelis ilmi. Allah akan hitung setiap langkah kita 10 kebajikan. Setiap langkah. Sekali-sekali hitung langkah. Ada 100 langkah kali 10 ada 1000 pahala. Cuma-cuma itu. Al-hasanah, kebajikan itu kata baginda Rasul dalam sabdanya, cirinya satu saja, menyingkirkan satu duri di jalan, satu kebajikan. Tapi datang ke majelis ilmu, Allah Akbar, 100 langkah sudah 1000 pahalanya. Sekarang cari 1000 duri di jalan, ketemu nggak? Ya kan? Cari 1000 duri di jalan, ketemu nggak? Belum tentu ketemu. Mau nyari 1 duri aja susah, kan? Apalagi ditambah baca Quran. Baca Quran itu 1 huruf 10 pahala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 10, 1900 pahala. Maka kalau ngumpulin pahala ya datanglah ke pengajian. Pasti yang namanya majelis taklim, majelis ilmu ngaji, baca Quran dikaji. Jamaah rahimakumullah. Saya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat nasihat, dapat kebijaksanaan tatkala suka silaturahmi seperti ini. Ada saja dari mulut-mulut ikhwan, akhwat, saudara-saudara ini kata-kata mengandung hikmah. Babo ngomong kemarin tuh langsung berdetak hati saya. Iya. Lo lihat tuh banyak orang mau ke masjid, bantu-bantu gotong royong, ada yang nyumbang makan minuman. Iya Ustaz, itu kan orang lagi mencari pahala. Masya Allah, iya juga pikir saya. Orang ini sekarang lagi rindu nyari pahala yang banyak. Ya kan, datang ke masjid dapat pahala. Amin. Gotong royong buat bersih beres-beres masjid dapat pahala. Ibu-ibu nyumbang minuman dapat pahala, makan dapat pahala. Orang lagi ribut, orang lagi berusaha nyari pahala sekarang. Subhanallah. Karena jamaah rahimakumullah, sering kita bahas kita ini kalau hitung-hitungan umur, ternyata umur kita habis buat kerja, umur kita habis buat tidur, umur kita habis untuk makan, mangan, dahar, madang, badong. Jadi udah dihitung-hitung itu rata-rata makan sehari 1 jam, 20 menit pagi, 20 menit siang, 20 menit sore, 60 menit kali 60 tahun. Udah habis 3,5 tahun itu. Makan doang 3,5 tahun. Akil balik 15 tahun. Belum hitung pahala karena anak-anak belum balik. Pahalanya buat orang tua bonus. Yang lebih lama lagi tidur. Tidur itu kurang malam disambung siang biasanya. Apalagi yang udah pensiun nih, mohon maaf. Saya itu berarti orang pensiun tuh ngapain orang pensiun ya? Iya, kalau nggak ada kesibukan, hari-harinya itu holiday terus. Every time holiday, mancing holiday. Jadi kalau orang kerja 8 jam sehari, orang tidur 8 jam sehari, itu sudah habis 2/3 umur. 2/3 itu 18 jam, tinggal sisa 8 jam sehari semalam. 2/3 itu berapa? 40 tahun jamaah rahimahullah.
Jadi kalau umur kita 60, meninggal 60, wah, sudah habis 2/3 aja, sudah habis 40 tahun. Sisa 15 tahun, 20 tahun dipotong dulu, akil balik 15 tahun kalau laki-laki. Tinggal sisa 5 tahun dari 20. 5 tahun potong lagi buat ngebadok tadi itu. 3 tahun setengah, tinggal sisa 1 tahun setengah. Jadi hitungannya ternyata 60 tahun hidup kita yang dipakai buat sholat cuma 2,5%, alias cuma 1 tahun setengah. Bayangkan Pak, tapi subuh masih kesiangan. Subuhnya ngorok. Jamaah rahimahullah. Maka kalau saya boleh usul ibu-ibu, Bu, sekali-sekali suaminya suruh tidurnya di masjid. Insya Allah gak kesiangan. Siangan pasti dibangunin. Iya, untuk melatihnya itu. Sekali-sekali suami saya suruh itikaf di masjid. Insya Allah semuanya. Jangan insya Allah aja nih. Iya, semalam sudah ada yang itikaf di masjid. Subuhnya gak kesiangan Pak. Tapi saya jamin kalau di rumah, apalagi tidurnya jam 2 malam, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur asar, maghrib, isya. Jadi 5 waktu gak sholat ya. Padahal tidurnya non-stop, pasti 8 jam sehari sholat. Malam cuma 6 jam Ustaz saya. Jam berapa tidur? Jam 6 sampai jam 9 sampai jam 3. Saya tidur jam 9 Ustaz. Bangun jam 3. 6 jam saya Ustaz. Iya tadi, tapi minta lagi tuh badannya. Qobla subuh, qobla zuhur atau pada zuhur tidur. Biasanya habis makan lari ke mata. Nambah sejam. Habis asar sebelum maghrib nambah sejam, pas 8 jam. Jadi rata-rata begitu kita. Kalau kebutuhan fisik zahir nggak bisa ditolak. Mau nggak mau, kalau nggak makan pasti lapar. Luar biasa manusia. Tapi kalau nggak dengar bayar, tenang-tenang saja. Nggak dengar taklim, biasa-biasa aja. Tapi kalau nggak makan pasti lapar, nggak minum pasti haus, nggak tidur pasti ngantuk. Nuntut ini lahiriah kita, jasad kita, jasmani. Padahal ada kebutuhan batiniah, hati ini harus juga dipenuhi kebutuhannya. Pak, bapak-bapak harus disemangatin lagi. Kalau ada pengajian hadir Pak. Ada tablik akbar hadir, ada gebiar sholat hadir. Kapan lagi? Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada ongkos, ada duitnya, mumpung hidup. Kalau sudah waktunya sempit, sudah sakit, sudah tua, jangan mau diajak jalan. Batuk aja kok. Repot pun diajak ini. Susah mengajak orang tua batuk terus. Keluar darah lagi. Jadi mumpung masih muda, masih sehat, masih ada kesempatan, ada dana, ada biaya, punya kendaraan, gunain dong buat ke masjid, gunain dong buat pengajian, gunain dong buat dakwah, ya, jangan kebom aja kebom. Ketak kebom, ketak, BTC, mall. Ini minggu nih coba nih, mall nih urusannya. Jamaah rahimahullah. Maka manfaatkan kesempatan sebelum datang kesakitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Gunakan waktu muda sebelum datang tua. Kalau tua itu jangan suruh ke masjid, bangun tidur aja susah. Dia nggak bisa langsung miring dulu. Allah Akbar. Bagi kalau sudah matinya dikredit sama Allah. Setruk sebelah. Mohon maaf jangan tersinggung nih. Mati kok dikredit, udah sekalian aja. Maka mumpung masih sehat jamaah yang ayo masjid. Ini ahli-ahli sujud, ahli-ahli jamaah, ahlul khair insyaallah. Amin. Ditambah lagi kuantitasnya, jumlahnya yang rajin ke masjid ini.
nggak ada rugi nggak ya kalau kita rajin ke masjid. Apa baginda Rasul sampaikan, asbaha minkum, dari subuh dia datang ke masjid, mu'afin fi jasadihi. Semalam Habib cerita, Rasul itu teladan kesehatan. Rasul Nabi Muhammad SAW orang paling sehat di dunia. Nggak ada cerita Rasul penyakit asam urat, rematik, ambeien, nggak ada. Rasul paling sehat. Karena amalia beliau apa? Amalianya zahir batin. Hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Amalia zahirnya berangkatnya ke masjid subuh dan gerak badannya. Maka beliau sabdakan, siapa yang subuhnya ke masjid, bangun subuh, mu'afin fi jasad, badannya sehat. Badan sehat dia berangkat masjid, tambah sehat badannya. Yuk cek and recheck. Insya Allah. Tapi orang sehat gak mau ke masjid, ngorok, itu bangun tidur pening banget. Migrain apa segala macam. Tiba-tiba dapat terburu-buru dia bisa. Tapi kalau orang udah bangunnya sebelum subuh udah mandi, cocok, fresh otak. Terus Habib semalam cerita, Ustaz, saya pernah ke rumah sakit jantung Harapan Kita Jakarta. Saya lihat ternyata terapinya orang yang udah pakai ring di jantungnya itu sebelum subuh dibangunin suruh teriak-teriak di luar. Wah, wah, wah. Oh, kata Habib, ini yang disuruh Rasul dulu sebelum subuh ngaji. Dia kebuka ini katupnya nih, katup ringnya itu kebuka. Sebab kalau nggak disuruh teriak-teriak, pasien yang udah banyak ringnya itu mati siangnya. Maka terapinya disuruh teriak-teriak pagi. Kenapa nggak suruh ngaji aja? Itu kan Rasul ajarkan sebelum subuh suruh ngaji. Alhamdulillah, udah terbuka ininya saluran jantungnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, badan sehat. Apa yang kedua? Mu'afin aminan fi sidri, hatinya jadi tenang orang bangun subuh. Ya, karena tidak ada tempat yang dia datangi pagi kecuali rumah Allah. Yang kedua, tidak ada yang dia dengar kecuali adzan kalimat Allah. Dia berangkat ke masjid, badan sehat, jiwa tenang. Nah yang ketiga ini penting, indahu ta'wil, ada doa. Ini ada doa Allah kirim. Itu luar apa gitu? Ada gitu luar. Doa enggak? Apa ini doa? Subhanallah. Maka Allah kirim badan sehat, jiwa tenang, Allah bukakan pintu rezeki. Ya, Allah kirim dermawan-dermawan yang sedekah makanan minuman. Masya Allah. Bahagia hatinya, sehat, badan ada doa lagi. Tambah semangat. Anak-anak aja senang kalau ada doa. Maka ibu-ibu tolong doanya Bu. Gak usah dikode-kode lah. Pokoknya kalau habis subuh itu ada suara-suara, oh kopi. Dan bentuk nempel di pipi mata ngantuk baru kopi. Kirim kopi. Iya. Kopi ini betul. Tambah lagi ada gorengannya, ada kue lebarannya, masya Allah. Tambah semangat kita taklim bayar program subuhnya. Nah itulah barangkali jamaah rahimakumullah. Jadi program masjid kita ini banyak. Kajian malam Kamis, ganti-gantian yang isi. Kajian Ahad pagi, Ahad subuh, ganti-gantian yang isi. Program setiap pada maghrib sebelum salaman baca ta'lim, setiap pada isya sebelum salaman baca kisah sahabat. Kita ini nggak kuliah lagi Pak, nggak masuk pesantren lagi. Maka ilmunya melalui ta'lim, melalui bayar itulah. Dan itu pendidikan Islam itu, walaupun non formal nggak ada jasanya, nggak ada ijazah, tapi ilmu itu. Kita dengan hadis muntakhab, hadis pilihan, oh kita dengar, masya Allah. Itu kita belajarnya melalui majelis-majelis ilmi seperti ini. Ini pendidikan Islam luar sekolah namanya. Dan itu memang ada pendidikan Islam luar sekolah. Maka insya Allah kita semuanya ambil bagian. Insya Allah semuanya. Saya mohon izin sama ibu-ibu kalau suaminya nanti kita ajak-ajak untuk tidur di masjid, itikaf. Ya membiasakan diri menjadi ulatnya masjid, nempel di masjid. Ya nempel di masjid, dia nggak mau lagi keluar masjid. Karena nanti rumah terakhir kita di masjid, rumah utamanya di masjid kalau udah 60 tahun ke atas itu. Lebih lama di masjid ketimbang di rumah. Jadi dilatih dari sekarang. Supaya apa? Ninggalnya dalam masjid. Amin. Itu sampai kapanpun akan dikenang orang. Masya Allah, babu nikahnya dalam masjid.
lagi sujud, tapi jangan diaminin dulu. Masya Allah, lagi sujud, lagi zikir, meninggal. Kan gak enak Pak, meninggal di mana? Di got. Kenapa? Patok ular. Ngapain? Nyari belut. Situ dipatok. Nyari belut malam-malam. Kan enak meninggal di masjid Pak, lagi sujud, lagi zikir Allah. Itu gak usah diundang, orang pada datang, meninggalnya dalam masjid. Lagi sholat, subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas subuh hari ini, Allah turunkan rahmah kasih sayangnya Allah, Allah turunkan sakinah ketenangan di hati kita, Allah mencatat nama-nama kita dan Allah menyebut-nyebut nama kita di antara penduduk langit. Insya Allah malaikat pun berserta kita, bersama kita mencatat amal perbuatan baik buruk kita. Naudzubillah, kita mohon di tahun 1444 Hijriah ini kita dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan wa junudihi, dan dari bala tentara syaitan agar tidak terjerumus kepada nafsu ammarah bisu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semakin hari semakin bijaksana, semakin bisa nahan emosi. Bedakan darah tinggi dengan tensi, hipertensi. Kalau darah tinggi itu, kata Habib semalam, itu gara-gara darah tinggi itu ya, itu gara-gara hati. Maka ada hadisnya, la taghdab, jangan marah. Karena kalau kamu marah terus nanti darah tinggi. Maka kuncinya itu jangan marah. Supaya nggak marah gimana, Bib? Salawatan? Enggak bisa dengan amal. Kalau marah itu harus diademin. Gimana caranya? Wudu. Jadi kalau ibu-ibu nyambut suami karena pulangnya terlalu malam, ini udah mau nyolot, matanya udah mau kotor, itu langsung buru-buru wudu, dinginin. Itu pesan Habib semalam. Dengan salawat nggak bisa, harus dengan wudu dulu, didinginin dulu. Nah, lantak insya Allah terhindar dari penyakit darah tinggi. Tapi kalau hipertensi mau keturunan, kata Habib, mau keturunan, makanya harus ada terapinya. Kalau suka migren-migren diurut katanya perutnya, ini sumbernya dari perut semua ini. Nah, maka intinya cari tukang urut yang pas. Intinya itu ya. Ini saja barangkali sudah isyraq jam 6:20. Mudah-mudahan kaji kita pada subuh hari ini menambah semangat kita untuk berinfak. Barang siapa yang bangun masjid, istananya sudah dibangun oleh Allah yang indah di surga. Amin. Insyaallah semuanya. Kalau sudah komitmen konsisten, kalau sudah konsisten confident, triple C. Sudah komitmen 100.000 konsisten, bayar dong, ya. Gak sanggup sekali bayar, 3 kali, 4 kali bayar. Selawai dulu gak apa-apa, bayar. Ini insya Allah gak lama lagi nih, ya. Hari ini Mas Kus gak bisa, gak tahu kerjanya lembur malam barangkali bikin fondasi ya untuk samping itu. Ini saja barangkali kita sempurnakan dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum sabran jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.